Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, apakah kalian percaya bahwa dewa-dewi Hindu merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang dewa dan dewi Hindu. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Hinduisme dianggap sebagai agama tertua di dunia oleh banyak sarjana dengan akar dan adat istiadat yang telah berkembang selama lebih dari 4.000 tahun. Hingga saat ini, Hinduisme telah menjadi salah satu agama terbesar di dunia dengan lebih dari 1 miliar pengikut yang tersebar di berbagai belahan dunia. Dari jumlah tersebut, sekitar 94% umat Hindu tinggal di India, yang merupakan pusat spiritual dan kultural dari agama ini. Dalam hal jumlah pengikut, Hinduisme berada di peringkat ketiga setelah Kristen dan Islam. Salah satu karakteristik unik Hinduisme adalah bahwa agama ini tidak memiliki pendiri tunggal, tidak seperti banyak agama besar lainnya. Hal ini menjadikan pelacakan asal-usul dan sejarahnya lebih kompleks. Hinduisme bukanlah agama tunggal dengan doktrin yang seragam, melainkan merupakan kompilasi dari berbagai tradisi, filosofi, dan praktik yang berkembang seiring waktu. Dalam praktik keagamaannya, umat Hindu menyembah sejumlah besar dewa dan dewi, baik yang utama maupun yang lebih kecil, yang masing-masing memiliki aspek dan fungsi tertentu dalam kehidupan spiritual mereka. Dewa-dewi ini dihormati melalui berbagai simbol, patung, dan ritual yang berbeda di setiap daerah dan komunitas. Selain itu, umat Hindu juga menghormati beberapa kitab suci yang berbeda, seperti Weda, Upanishad, Bhagavad Gita, dan Ramayana, yang masing-masing memiliki peran penting dan membimbing kehidupan spiritual dan moral umat Hindu. Hinduisme juga dikenal dengan kekayaan tradisinya, hari raya, dan adat istiadat yang beragam. Setiap daerah di India memiliki cara yang unik dalam merayakan festival agama, seperti Diwali, Holi, Navaratri, dan banyak lainnya yang tidak hanya memiliki dimensi keagamaan tetapi juga sosial dan budaya. Sistem kasta yang merupakan struktur sosial yang kompleks di India seringkali dikaitkan dengan konsep dalam Hinduisme, seperti Varna dan Jati. Namun penting untuk dicatat bahwa sistem kasta ini telah dibentuk dan dipengaruhi oleh berbagai gerakan politik sosial dan agama sepanjang sejarah India. Saat ini sistem kasta tidak lagi ditegakkan dengan ketat, terutama di daerah-daerah perkotaan, meskipun masih ada di beberapa bagian pedesaan. Dalam Hinduisme, terdapat 4 sekte utama yang mewakili berbagai aliran pemikiran dan praktik keagamaan. Sekte-sekte tersebut adalah Shaivisme yang berfokus pada pemujaan Shiva, Vaishnava yang mengutamakan pemujaan Wisnu, Shaktisme yang memuja dewi atau kekuatan feminim ilahi, dan Smarta yang menekankan pemujaan terhadap 5 dewi utama secara seimbang. Selain itu, terdapat juga jumlah sekte yang lebih kecil dengan praktik keagamaan mereka sendiri. Agama Hindu diperkirakan oleh sebagian besar cendekiawan bermula antara tahun 2300 sebelum Masehi hingga 1500 sebelum Masehi di lembah Indus, wilayah yang kini dikenal sebagai bagian dari Pakistan modern. Meskipun demikian, banyak penganut Hindu yang meyakini bahwa agama mereka telah ada sejak awal waktu dan tidak memiliki titik awal yang pasti, melainkan abadi dan telah ada sepanjang sejarah. Berbeda dengan banyak agama lain yang memiliki satu pendiri, agama Hindu merupakan hasil dari perpaduan berbagai kepercayaan, tradisi, dan praktik yang berkembang selama ribuan tahun. Agama ini tidak lahir dari satu tokoh atau peristiwa tertentu, tetapi dari gabungan budaya dan spiritualitas masyarakat di wilayah tersebut. Sekitar tahun 1500 sebelum Masehi terjadi migrasi besar-besaran bangsa Indo-Arya ke lembah Indus. Kedatangan mereka membawa serta bahasa, budaya, dan tradisi yang kemudian berinteraksi dan berasimilasi dengan penduduk asli yang sudah ada. Proses ini menghasilkan budaya yang kompleks dan saling mempengaruhi. Namun perdebatan masih berlangsung di kalangan cendekiawan tentang sejauh mana pengaruh satu kelompok terhadap kelompok lainnya selama masa ini. Periode ketika Weda yang merupakan teks suci utama dalam agama Hindu,
disusun dan dikenal sebagai periode Weda. Periode ini berlangsung dari sekitar 1500 sebelum Masehi hingga 500 sebelum Masehi. Pada masa ini, ritual keagamaan seperti pengorbanan dan nyanyian pujian kepada dewa-dewa menjadi praktik umum. Weda sendiri terdiri dari 4 himpunan teks, yaitu Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharvaveda, yang semuanya dianggap sebagai sumber utama pengetahuan spiritual dan ritual dalam tradisi Hindu. Setelah periode Weda, perkembangan agama Hindu berlanjut ke periode yang dikenal sebagai periode epik, Purana, dan klasik yang berlangsung dari sekitar 500 sebelum Masehi hingga 500 Masehi. Pada masa ini, fokus keagamaan mulai bergeser dengan penekanan yang lebih besar pada pemujaan dewa-dewa tertentu, terutama Wisnu, Shiva, dan Dewi. Dewa-dewa ini menjadi pusat dari berbagai kultus dan aliran yang berkembang di India. Selain itu, konsep Dharma yang merujuk pada kewajiban moral dan etika diperkenalkan dan dikembangkan dalam berbagai teks suci baru yang muncul dalam periode ini. Dharma menjadi salah satu konsep kunci dalam filsafat Hindu dan menjadi landasan bagi kehidupan sosial dan spiritual umat Hindu. Periode ini juga ditandai dengan kemunculan penyebaran agama-agama lain seperti Buddhisme dan Jainisme yang menawarkan perspektif baru tentang spiritualitas dan etika, serta memberikan pengaruh signifikan terhadap pengembangan budaya dan agama di India. Agama Hindu dan Buddha memiliki banyak kesamaan mendasar, terutama karena agama Buddha sebenarnya lahir dari tradisi agama Hindu. Kedua agama ini berbagi keyakinan dalam konsep-konsep spiritual yang penting, seperti reinkarnasi, karma, dan keyakinan bahwa kehidupan yang dijalani dengan penuh pengabdian, moralitas, dan kehormatan adalah jalan yang dapat membawa seseorang menuju keselamatan dan pencerahan spiritual. Reinkarnasi atau kelahiran kembali adalah keyakinan bahwa jiwa atau kesadaran seseorang akan terlahir kembali setelah kematian dalam bentuk kehidupan yang baru. Baik dalam Hindu maupun Buddha, siklus kelahiran kembali ini dikenal sebagai samsara, dan tujuan akhir spiritual seseorang adalah untuk mencapai pembebasan dari siklus ini. Dalam Hinduisme, pembebasan ini disebut moksha, sementara dalam Buddhisme dikenal sebagai nirvana. Karma adalah konsep lain yang penting dalam kedua agama, yang mengajarkan bahwa tindakan seseorang, baik dalam kehidupan saat ini maupun kehidupan sebelumnya, akan mempengaruhi nasib dan kehidupan masa depannya. Tindakan yang baik akan menghasilkan karma yang positif, yang akan membawa hasil yang baik di masa depan, sementara tindakan yang buruk akan menghasilkan karma yang negatif. Meskipun memiliki banyak kesamaan, ada perbedaan yang penting yang membedakan agama Buddha dari Hinduisme, yang muncul sebagai reaksi terhadap beberapa aspek yang ada dalam agama Hindu. Salah satu perbedaan utamanya adalah sikap Buddhisme terhadap sistem kasta, yang merupakan struktur sosial yang sangat berpengaruh dalam masyarakat Hindu. Banyak aliran dalam Buddhisme, termasuk ajaran asli dari Sang Buddha, menolak sistem kasta yang membagi masyarakat ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan kelahiran. Sang Buddha mengajarkan bahwa pencerahan dapat dicapai oleh siapa saja, terlepas dari status sosial mereka, yang merupakan penyimpangan signifikansi dari pandangan tradisional Hindu pada saat itu. Selain itu, Buddhisme juga berbeda dari Hinduisme dalam hal praktik keagamaan dan ritual. Banyak tradisi Buddhis menghapuskan ritual yang kompleks, peran para pendeta, serta kepercayaan pada dewa-dewa yang menjadi bagian integral dari kepercayaan Hindu. Agama Buddha lebih menekankan pada pengembangan batin dan meditasi sebagai jalan utama menuju pencerahan daripada ritual eksternal dan pemujaan dewa-dewa. Sang Buddha sendiri dianggap sebagai guru atau pemandu spiritual, bukan sebagai dewa, dan ajarannya lebih berfokus pada pengalaman pribadi dan pemahaman langsung daripada dogma atau kepercayaan yang kaku. Periode abad pertengahan dalam sejarah Hinduisme berlangsung dari sekitar tahun 500 hingga 1500 Masehi dan merupakan masa yang sangat penting dalam perkembangan agama Hindu. Pada periode ini muncul berbagai teks baru yang memperkaya tradisi spiritual dan intelektual Hinduisme. Selain itu, para penyair santo
yang dikenal sebagai Bhakta, memainkan peran penting dengan mencatat sentimen spiritual mereka melalui puisi dan nyanyian yang memuja dewa-dewi, serta mengekspresikan pengabdian mereka dalam bentuk-bentuk yang sangat personal dan emosional. Gerakan bakti ini memperkenalkan cara baru dalam berhubungan dengan Tuhan, yang lebih inklusif dan menekankan hubungan langsung antara penyembah dan Tuhan tanpa perantara. Pada abad ke-7, terjadi perubahan signifikan ketika bangsa Arab Muslim mulai menyerbu wilayah-wilayah di India. Invasi ini menandai awal dari interaksi yang kompleks antara Hinduisme dan Islam, yang akan membentuk sejarah India selama berabad-abad berikutnya. Periode ini ditandai dengan konflik dan juga adaptasi, di mana masyarakat Hindu harus berhadapan dengan kekuatan Islam yang semakin dominan di berbagai wilayah India. Selama beberapa bagian dari apa yang dikenal sebagai periode Muslim yang berlangsung dari sekitar tahun 1200 hingga 1757, penguasa Islam menerapkan kebijakan yang keras terhadap praktik keagamaan Hindu. Beberapa penguasa Muslim melarang penyembahan dewa-dewi Hindu secara terbuka, dan banyak kuil Hindu dihancurkan atau diubah menjadi masjid. Meskipun demikian, tidak semua penguasa Muslim bertindak dengan cara yang sama. Ada pula penguasa yang bersikap lebih toleran dan bahkan mendukung pertukaran budaya antara Hindu dan Islam. Misalnya saja, dinasti Mughal di bawah kepemimpinan Akbar dikenal karena kebijaksanaannya yang relatif inklusif, yang mengizinkan kebebasan beragama bagi umat Hindu dan mempromosikan sintetis budaya antara kedua agama. Namun tekanan yang dihadapi oleh umat Hindu selama periode ini mempengaruhi cara mereka berekspresikan dan melindungi tradisi keagamaan mereka. Di beberapa wilayah, praktik keagamaan Hindu terpaksa dipindahkan ke tempat-tempat yang lebih tersembunyi atau dilakukan dengan cara yang lebih simbolis. Di sisi lain, periode ini juga memicu kebangkitan spiritual dan intelektual dalam Hinduisme, di mana para sarjana dan pemuka agama berusaha mempertahankan dan mengkodifikasikan ajaran Hindu dalam bentuk teks baru dan tafsir yang lebih mendalam. Dan apakah dewa-dewi Hindu merupakan utusan Allah? Istilah dewa dikenal luas dalam ajaran Hindu, di mana dewa-dewa dipandang sebagai entitas ilahi yang memiliki kekuatan dan peran tertentu dalam mengatur alam semesta. Namun konsep dewa ini juga terdapat dalam beberapa tradisi keagamaan lain di luar Hindu. Di sisi lain, dalam ajaran Islam, istilah yang lebih dikenal adalah malaikat, yaitu makhluk gaib yang harus diimani oleh setiap muslim. Malaikat dalam Islam memiliki tugas-tugas khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti menyampaikan wahyu, mencatat amal perbuatan manusia, dan menjalankan kehendak Allah di alam semesta. Penting untuk memahami bahwa antara dewa dalam ajaran Hindu dan malaikat dalam ajaran Islam terdapat perbedaan yang mendasar. Dewa bukanlah malaikat, dan malaikat juga bukan dewa. Perbedaan ini bukan hanya dalam hal nama saja, tetapi juga dalam sifat, peran, dan sumber keyakinan yang mendasarinya. Dalam Islam, keyakinan terhadap hal-hal yang gaib seperti malaikat harus didasarkan pada dalil yang makbul, yaitu dalil yang sahih dan diterima, yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, umat Islam tidak diperbolehkan untuk menyamakan atau menganggap dewa sebagai nama lain dari malaikat, karena kedua konsep ini berasal dari keyakinan dan ajaran yang berbeda. Islam tidak mengenal konsep dewa sebagaimana yang ada dalam mitologi dan cerita tradisional agama lain. Kisah-kisah tentang dewa-dewa dalam berbagai tradisi biasanya berasal dari mitos dan legenda yang berkembang seiring waktu, dan tidak memiliki dasar dalam wahyu yang diakui oleh Islam. Oleh karena itu, umat Islam tidak boleh menyandarkan keyakinan mereka pada cerita atau dongeng yang tidak didukung oleh dalil yang sahih. Sebaliknya, keyakinan terhadap malaikat dalam Islam adalah bagian dari rukun iman dan harus didasarkan pada pengajaran yang jelas dan detail yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Rasulullah SAW bersabda, "Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, dan Adam diciptakan dari apa yang disifatkan atas kalian, yakni tanah." Hadis riwayat Muslim. Tidak sebagaimana jin yang sebagian beriman
dan sebagian lagi menjadi setan yang ingkar. Maka malaikat adalah makhluk yang selalu taat kepada penciptanya. Allah Ta'ala telah berfirman, mereka tidak mendurhakai Allah terhadap apa-apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan. Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Para malaikat tidak memiliki nafsu, tidak memiliki keturunan, dan bahkan tidak disifati dengan laki-laki atau perempuan. Maka dalam hal ini, Islam juga tidak membenarkan keyakinan yang menggambarkan sosok bidadari cantik yang suka menolong, yang ada dalam bahasa Inggris yang disebut dengan angel. Bahkan menyebut malaikat berjenis kelamin perempuan itu sama dengan keyakinan orang Arab jahiliyah dahulu yang menganggap bahwa malaikat adalah anak perempuan Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka yakini. Atas keyakinan tersebut, mereka dianggap mengolok-olok Allah sebagaimana yang tersirat di dalam firman-Nya. Dan mereka menetapkan bagi Allah anak-anak perempuan. Maha suci Allah. Sedang untuk mereka sendiri, mereka tetapkan apa yang mereka sukai, yaitu anak laki-laki. Quran Surah An-Nahl ayat 57. Perbedaan yang lain, bahwa posisi dewa bagi orang yang mempercayainya dijadikan sebagai sesembahan yang dipuja dan dimintai pertolongan. Sedangkan malaikat yang kita yakini tidak memiliki hak untuk disembah atau dimintai pertolongan, karena hak untuk disembah hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala telah berfirman, dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian Dia berfirman kepada para malaikat, apakah kepadamu mereka telah menyembah? Para malaikat itu menjawab, Maha suci Engkau, Engkaulah pelindung kami, bukan mereka. Bahkan mereka telah menyembah jin. Kebanyakan mereka percaya kepada jin itu. Quran Surah As-Sabah ayat 41-40. Syekh Ahmad Kutty, seorang dosen senior dan ulama Islam di Institut Islam Toronto, Ontario, Kanada, menyatakan bahwa Al-Quran cukup eksplisit dan kategoris tentang prinsip dasar bahwa Allah telah mengutus para utusan dengan wahyu yang mengkomunikasikan kehendaknya kepada semua bangsa di muka bumi. Di antara banyak ayat yang berhubungan dengan hal ini di dalam Al-Quran adalah sebagai berikut. Dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada seorang pemberi peringatan di antara mereka. Quran Surah Fatir ayat 24. Kami telah mengutus pada setiap-tiap bangsa seorang Rasul yang menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah Tuhan-Tuhan palsu. Quran Surah An-Nahl ayat 36. Karena India adalah negara besar dengan jutaan penduduk, tidak masuk akal jika India tidak mendapatkan bimbingan ilahi. Jika kita menerima begitu saja poin ini, maka lebih tidak masuk akal lagi untuk berpikir bahwa pesan-pesan seperti itu ditemukan dimanapun kecuali kitab suci Hindu. Tidak perlu seorang ahli dalam perbandingan agama untuk menemukan banyak ide dalam kitab suci tersebut yang sangat mirip atau mirip dengan ajaran Tauhid, Injil, dan Al-Quran. Di antara konsep-konsep penting tersebut, kita dapat dengan mudah memasukkan yang berikut ini. Kepercayaan pada dewa tertinggi yang sekaligus mutlak, unik, dan transenden. Penekanan pada kehidupan yang murni, penuh cinta, dan pengabdian kepadanya. Selain itu, kita juga menemukan dalam agama Hindu, kebajikan dan perintah inti seperti doa, puasa, dan haji. Seperti yang telah ditunjukkan dengan tepat oleh Imam Syahwaliyullah, gagasan dan kebajikan penting ini ditemukan dalam semua agama besar di dunia. Lebih jauh, kita juga tahu bahwa salah satu ide keagamaan paling netral dalam agama Hindu adalah penyerahan diri, yang sekaligus merupakan inti dari inti sari Islam. Namun setelah mengatakan ini, kita harus berhati-hati untuk tidak menyimpulkan dengan tingkat kepastian apapun tentang identitas pasti para utusan yang dikirim ke India. Al-Quran tidak menyebutkannya, sementara secara umum mengatakan kepada Nabi SAW, dan para rasul yang telah kami ceritakan kepadamu dan para rasul yang tidak kami ceritakan kepadamu. Quran Surah An-Nisa ayat 164. Oleh karena itu, janganlah kita terburu-buru membuat kesimpulan. Kita hanya menegaskan kebenaran dan prinsip-prinsip penting seperti yang kita temukan dalam kitab suci yang sesuai dengan ajaran Al-Quran. Karena yang terakhir telah dikirim untuk menjaga, memelihara, dan menjaga kebenaran murni yang diwahyukan kepada semua nabi,
sementara menolak semua ajaran dalam kitab suci yang bertentangan dengan Al-Quran, dan akhirnya menyerahkan kepada Allah sendiri pengetahuan dan penilaian tentang hal-hal yang tidak kita ketahui dengan pasti. Kami percaya bahwa Allah, Sang Pencipta dan Tuhan yang Maha Esa atas semua makhluk, akan memberikan penghakiman terakhir sehubungan dengan perbedaan yang memisahkan agama-agama ini satu sama lain. Di banyak bagian dari kitab-kitab penganut ajaran Brahmaisme, Majusi, di samping Yahudi dan Nasrani, terdapat teks-teks yang menunjukkan bahwa nama Muhammad telah diperkenalkan di sana. Kata Abbas Al-Aqad dalam bukunya Mat'la An-Nur. Menariknya, pemberitaan tentang nama dan kedatangan Rasulullah tidak hanya terdapat di dalam kitab suci agama Samawi. Informasi tentang nama Nabi Muhammad juga ada dalam kitab-kitab penganut ajaran Majusi, Buddha, dan Hindu, dan Brahma. Dalam kitab suci umat Hindu, Ad-Darwidma, misalnya, nama Muhammad sudah diperkenalkan. Dalam salah satu ayatnya disebutkan, "Wahai manusia, dengarkanlah dan sadarlah, Muhammad akan diutus di antara manusia, keagungannya dipuji sampai di surga, dan dia menjadikan surga itu tunduk kepadanya, dan dia adalah Muhammad." Begitupun dalam Bhavisya Purana, kitab Hindu lainnya, dalam salah satu ayatnya disebutkan tentang kedatangan Nabi Muhammad. Pada saat itu, diutuslah seorang asing bersama para sahabatnya dengan nama Muhammad yang diberikan gelar Tuan Dunia dan Raja. Ia membersihkan dunia dengan 5 pembersih. Muhammad dalam kitab umat suci Hindu disebut dan diyakini sebagai Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang dimaksud 5 pembersih dunia dalam ayat tersebut dia adalah sholat 5 waktu. Teks tersebut juga menyebutkan sahabat Nabi Muhammad. Mereka digambarkan sebagai orang yang berkhitan, tidak memotong rambut sebelah, memakan hewan kecuali babi, tidak menggunakan tumbuhan darba untuk membersihkan dosa, dan mereka dinamakan musolli atau muslimin. Sosok Nabi Muhammad juga terdapat dalam kitab suci Weda dan sejumlah kitab suci umat Hindu yang berbeda-beda lainnya. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh sekelompok peneliti India, terdapat pribadi Narashans dalam kitab-kitab Hindu tersebut. Narashans sendiri berasal dari kata nar yang berarti manusia dan ashans yang berarti dipuji. Dengan demikian, Narashans merupakan orang yang dipuji atau orang yang terpuji, sepadan dengan kata Muhammad. Begitupun mantra-mantra dalam kitab Weda dan kitab suci umat Hindu lainnya. Di antara bunyi mantranya, "Dengarlah manusia dengan penuh hormat, sesungguhnya Narashans dipuji dan disanjung, sedangkan kita menjaga orang yang berhijrah." Orang yang membawa bendera keamanan itu antara 60.090 musuh. Raghib Ashirjani dalam bukunya Rasulullah Teladan untuk Semesta Alam mengemukakan bahwa mantra dalam kitab suci umat Hindu itu merujuk kepada Nabi Muhammad. Teks itu menyebut tentang Narashans yang dipuji dan disanjung. Menurut Raghib, tidak ada manusia di dunia yang dipuji dan disanjung sebanyak Nabi Muhammad. Teks mantra itu juga menyebut tentang orang yang berhijrah, dan Nabi Muhammad juga adalah orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Bahkan hijrah Nabi Muhammad menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam. Terakhir, teks itu juga menyebutkan tentang jumlah musuh, yaitu 60.090. Jumlah ini diyakini mendekati dengan jumlah musuh Rasulullah selama hidupnya. Mantra lainnya berbunyi, kendaraannya unta, istri-istrinya adalah 12 orang. Ia mendapatkan kedudukan yang tinggi dan dengan kecepatan kendaraannya, ia dapat menyentuh langit lalu turun. Teks mantra ini membuat informasi tentang Nabi Muhammad menjadi lebih detail. Disebutkan juga tentang jenis kendaraannya, jumlah istrinya, dan kemuliaannya. Bahkan di dalam teks itu juga secara tersirat menginformasikan tentang perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad dari Mekah hingga ke Sidratul Muntaha. Bukankah di dalam Al-Quran Allah telah memberitahukan kepada kita bahwa Dia telah mengutus seorang pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan bagi setiap umat? Sebagaimana dalam Quran Surah Fatir ayat 12. Sesungguhnya kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, dan tiada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.